Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan Februari pada hari ini, saudara. Saudara, di dalam perenungan kita pada malam hari ini merenungkan satu tema bahwa keselamatan itu ada di dalam Injil atau keselamatan itu ada di dalam Kristus. Saudara, suatu hari ada seorang ibu sedang menggendong seorang bayi, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah ia sedang menggendong bayi yang tengah tertidur itu, ada seorang yang bertanya kepada dia dan berkata demikian, "Bu, kalau Tuhan itu Maha Tahu, kalau Tuhan itu tahu masa yang akan datang, dan Tuhan tahu bahwa manusia itu nanti kelak akan jatuh di dalam dosa, kenapa Tuhan masih mau menciptakan manusia? Kalau Tuhan tahu bahwa kelak ciptaannya itu akan rusak di dalam dosa, lalu kenapa Tuhan masih mau menciptakan manusia?" Saudara, jawaban ibu itu sederhana sekali. Ia kasih contoh dengan bayi yang sedang ia pangku, sedang tertidur di pangkuannya, dan ia berkata, "Saya pun tahu dan menyadari bahwa anak saya ini suatu saat akan mengecewakan saya. Anak yang saya pangku ini sedang tertidur ini, saya tahu suatu hari nanti ia akan berbuat salah terhadap aku. Saya tahu dia akan membelok suatu hari nanti di hadapanku. Tetapi kenapa aku masih tetap mau melahirkan bayi itu?" Lalu ia berkata, saudara, sebab kasih seorang ibu lebih besar daripada kesalahan anak-anaknya. Saudara, di dalam kalimat itu saya merenungkan Tuhan. Saya melihat bahwa Allah itu tahu bahwa manusia yang ia akan ciptakan itu akan jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Tesalonika, saudara, dan ia berkata begini di ayat ke-13 yang boleh kita baca tadi, "Tetapi kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu." Saudara, Paulus berkata bahwa engkau adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah itu adalah kasih. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4:16, bahwa Allah kita adalah Allah kasih. Bahwa Allah yang kita percaya adalah kasih. Dan kasih Allah itu sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Lah saudara yang terkasih, kasih Allah itu terus dinyatakan. Tuhan tahu, saya katakan tadi, Tuhan tahu bahwa Allah tahu bahwa suatu saat ketika ia menciptakan semesta, Tuhan tahu bahwa suatu saat ketika ia menciptakan manusia akan jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, apa yang Tuhan katakan? Justru ia berkata, "Mari kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita." Saudara, manusia punya derajat yang lumayan yang tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan membuat manusia menjadi Allah bagi seluruh ciptaan lainnya? Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tuhan membuat manusia menjadi Allah bagi seluruh ciptaan lainnya. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berkata, "Berkuasalah atas seluruh ciptaan lainnya. Berkuasalah atas seluruh ikan-ikan di laut. Berkuasalah atas seluruh hewan yang ada di darat." Saudara, di dalam kasih Allah, Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada manusia, supaya manusia boleh berkuasa. Karena Tuhan berkata, "Mari kita ciptakan manusia seturut segambar dengan kita." Allah adalah yang berkuasa. Tentu ia memberikan kekuasaan kepada manusia. Saudara yang terkasih, tidak lama ketika manusia telah diciptakan, manusia memilih jatuh di dalam dosa.
Saudara, manusia awalnya menikmati yang namanya relasi dengan Tuhan. Mereka menikmati bagaimana berhubungan dengan Tuhan begitu intim, saudara. Tetapi pada akhirnya mereka memilih menjadi pendosa. Pada akhirnya mereka memilih untuk jatuh di dalam dosa. Saudara, Calvin ketika ia merenungkan keadaan Adam ketika jatuh dalam dosa, ia berkata begini, saudara, bahwa keberdosaan Adam adalah wujud daripada tindakan yang ia lakukan dengan motif serta ingin menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Adam, menurut Calvin, bahwa Adam memilih satu posisi yang lebih tinggi di mana Allah sudah menetapkan satu kekuasaan bagi dia. Ketika iblis itu berbisikan kepada manusia dan iblis berkata, engkau sekali-kali tidak akan mati, justru engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara, ketika Adam dan Hawa menerima perkataan itu dan mulai berpikir, wow, begitu luar biasa menjadi seperti Allah. Saudara, Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah. Calvin juga berkata bahwa kerusakan total manusia berarti bahwa manusia tidak pernah dapat melakukan kebaikan yang secara fundamental dan menyenangkan Allah. Saudara, keberdosaan manusia di hadapan Tuhan membuat manusia tidak lagi mampu berbuat baik. Saudara, seringkali orang-orang berkata, bukankah banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi hidup mereka lebih baik daripada kita yang percaya? Mengapa banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus lalu mampu boleh menjaga diri dari hal-hal yang buruk? Kenapa justru banyak orang-orang Kristen, justru banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, justru hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang tidak percaya? Saudara, tentu hal itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Tentu juga hal itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan orang lain ketika membandingkan diri kita. Ini orang percaya, ini orang Kristen, tetapi kenapa hidupnya lebih buruk daripada orang yang tidak percaya? Saudara, manusia di dalam kebaikannya bukan lagi menjadi standar daripada Allah, tetapi manusia berbuat baik untuk dirinya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Manusia berbuat baik untuk dirinya, bukan untuk Allah. Saudara terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, mari kita melihat kasih Allah itu di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka membuatkan pakaian dari daun. Dan Tuhan melihat manusia begitu kasihan, begitu rusak di hadapan Allah. Lalu apa yang Allah lakukan, saudara? Ia memotong hewan, mengambil satu ekor hewan dan menyembelihnya dan membuatkan baju dari hewan itu. Saudara, kita melihat bagaimana kasih Allah pada saat itu dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Meskipun mereka sudah jatuh di dalam dosa, namun Tuhan masih turun tangan membuatkan pakaian bagi manusia. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, meskipun Allah adalah Allah yang maha suci, Allah yang tidak senang dengan dosa, tetapi Tuhan menunjukkan kasih yang begitu besar dengan membuatkan pakaian bagi mereka. Saudara yang terkasih, di dalam kasih Allah itu, ketika Paulus mengkumandangkan di dalam suratnya kepada orang-orang Tesalonika bahwa engkau adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau adalah jemaat yang sudah dipilih sebelum engkau ada di dalam dunia. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan memberitakan firman kepada Adam dan Hawa, di dalam pasal 3 ayat 15 Tuhan berkata bahwa akan ada masa di mana keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Di mana akan ada satu masa, ada seorang yang akan mengalahkan kegelapan. Di mana akan ada satu masa, ada seorang pribadi yang akan mengalahkan iblis, kuasa maut itu, saudara. Dan itu menjadi harapan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka masuk dalam pembuangan, ketika Nabi Yesaya mengkumandangkan kepada mereka, saudara, bahwa akan ada seorang nabi besar, bahwa akan ada seorang Mesias di masa yang akan datang yang akan
menyelamatkan manusia sebagai wujud daripada Allah. Saudara yang terkasih, kasih Allah begitu besar dalam diri kita. Meskipun engkau, saya dan saudara adalah orang berdosa, Tuhan memberi engkau kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberi engkau kesempatan untuk kembali kepada Dia. Suatu hari saudara, ada seorang penjual gorengan. Seorang penjual gorengan ini adalah seorang yang sangat benci dengan kekristenan. Saudara, saking ia benci dengan kekristenan, ia banyak mengumpulkan Alkitab. Alkitab dipakai bukan untuk dibaca saudara, tetapi Alkitab itu dipakai untuk membungkus gorengan saudara. Dan orang itu berkata, kertas Alkitab itu lebih bagus daripada koran untuk membungkus gorengannya. Saudara, bertahun-tahun dia melakukan hal itu. Tetapi tiba saatnya di mana Tuhan masuk di dalam hatinya saudara, ketika orang itu sedang duduk dan Alkitab itu dia sudah robek beberapa bagian saudara, dan ia sedang membuat satu kotak supaya nanti gorengan itu bisa masuk di dalam kertas Alkitab itu. Saudara, ketika orang itu sedang duduk, tidak ada yang membeli gorengannya saudara. Dia sedang duduk, dia sedang menantikan siapa yang membeli. Saudara, yang melihat di satu ayat di Alkitab yang mungkin menonjol di matanya, di situ dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tukang gorengan itu melihat baik-baik apa maksudnya ayat itu. Yang tadinya dia adalah orang yang membenci kekristenan, yang tadinya adalah orang yang membenci Alkitab. Tetapi ketika ayat itu tersirat di dalam pikirannya, ia mulai bertanya, apa arti daripada ayat itu? Apa artinya Allah mengasihi dunia? Apa artinya Allah mengaruniakan anaknya? Saudara yang terkasih, ketika ia penasaran dengan ayat itu, akhirnya apa yang terjadi saudara? Masih ada satu lagi sisa Alkitab yang belum disobek. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia baca dari Matius sampai Wahyu, dan ia bersalah, dan dia merasa bersalah kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Kristus, aku adalah orang berdosa Tuhan. Aku mau percaya kepada Engkau. Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, yang tadinya orang yang membenci kekristenan, yang tadinya orang yang mensobek Alkitab, yang tadinya orang yang tidak membaca Alkitab, tetapi Tuhan masuk di dalam dirinya dan ia memperoleh keselamatan. Saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita malam hari ini, jangan sampai kita yang mencintai Alkitab, jangan sampai kita yang kelihatan mencintai Tuhan, tetapi tidak pernah membaca Alkitab. Jangan sampai kita yang punya Alkitab, jangan sampai kita membeli Alkitab begitu mahal, kita menerima Alkitab, tetapi kitab suci kita tidak pernah baca saudara. Betapa memalukannya hidup kita daripada orang-orang yang belum percaya namun percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan ia berkata bahwa engkau adalah jemaat yang pada mulanya telah dipilih oleh Allah. Saudara terkasih, tentu ketika Martin Luther merenungkan keselamatan di dalam Kristus saudara, ketika Martin Luther sedang berlutut dan berjalan di satu gereja, dan dia untuk mencapai satu keselamatan dan untuk memperoleh surat indulgensia hari itu, dia harus berlutut tangga demi tangga sambil berdoa. Saudara, terjadi pergejolakan di dalam hati Martin Luther, dan dia mulai merasa sepertinya ada yang salah. Saudara, ketika ia merenungkan Alkitab, dan Alkitab mengatakan bahwa engkau diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena kebaikanmu, bukan oleh usahamu. Martin Luther saudara dicerahkan dengan ayat itu, sehingga muncul yang namanya sola gratia, bahwa keselamatan itu saudara hanya semata-mata karena anugerah Allah. Tidak ada perjuangan manusia sedikit pun untuk memperoleh keselamatan. Saya ulang sekali lagi saudara, tidak ada perjuangan manusia sedikit pun untuk memperoleh keselamatan. Kalau engkau berkata hari ini, Pak, saya sudah rajin ke gereja,
Pak, saya sudah memberi perpuluhan. Pak, saya sudah memberi persembahan. Saya rajin melayani. Pasti Tuhan memberi saya keselamatan. Tidak, saudara. Bukan karena engkau rajin Tuhan memberi engkau keselamatan. Sehingga Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10. Bahwa engkau diselamatkan oleh karena anugerah. Bukan hasil usahamu. Bukan karena perbuatanmu. Jangan ada orang yang bangga dengan itu. Nah, saudara terkasih, bahwa keselamatan kita di dalam Kristus adalah semata-mata karena anugerah daripada Allah. Saudara yang terkasih, manusia semakin mencari Allah, manusia semakin berjuang untuk selamat, maka manusia, saya katakan, manusia semakin menuju kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih, ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau berjuang mencari Tuhan, saya katakan hari ini, tidak akan ada orang yang mampu menemukan Tuhan. Tidak akan ada orang yang mampu dengan segala filsafat yang ia punya, dengan segala pengalaman-pengalaman yang ia punya dalam hidupnya, tidak akan mampu membawa dia untuk menemukan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan datang kepada kita menemukan kita. Tuhan datang kepada kita menemukan kita dan mengambil kita, menyelamatkan setiap kita. Saudara, jangan pernah engkau bangga sebagai orang Kristen bahwa ini semua yang aku punya karena kehebatanku, karena kerajinanmu. Tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Artinya apa, saudara? Kalau bukan Tuhan yang memilih kita, maka mustahil kita berada di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, maka tidak akan mungkin kita berada di tempat ini. Saudara, satu perenungan ketika Raja Daud merenungkan nasibnya. Raja Daud ketika kala itu sebentar lagi sedang menuju kepada kematian. Ketika akhir daripada kehidupan Daud, saudara, ia menuliskan mazmur yang begitu menyedihkan, saudara. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 39. Ini adalah pemazmur Daud, di mana Daud sebentar lagi ia tahu, Tuhan, sebentar lagi aku akan mati. Tuhan, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Saudara, mari kita melihat di dalam kitab Mazmur. Mari kita pelan-pelan membaca kitab Mazmur. Situ dikatakan doa minta tolong untuk pemimpin widuan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Firman Tuhan berkata, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku semakin berat. Saudara, ketika Daud mulai merenungkan hidupnya pada masa mudanya, ketika ia memperoleh kerajaan dan tiba saatnya ia mulai menyadari bahwa fisiknya sudah mulai lemah, bahwa fisiknya kemungkinan sudah tidak lagi menahan dirinya. Daud menyadari bahwa tidak lama lagi tiba saatnya dia akan mati, sehingga ia berkata, saudara, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Saudara, itulah sifat orang berdosa. Ketika Paulus berkata, yang aku inginkan adalah yang baik, yang ku kehendaki adalah kebenaran, tetapi yang kulakukan adalah kejahatan. Ketika Paulus, ketika ia masih sebagai orang Farisi, ia berkata, aku melakukan permusuhan dengan orang Kristen sebagai kebenaran di dalam kitab suci. Sehingga ia berkata, yang ku inginkan adalah kebenaran, yang ku kehendaki adalah kebenaran, tetapi yang ku lakukan adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Daud juga ketika merenungkan itu, dan ia pun berkata, aku jauh daripada hal yang baik. Mari kita lanjutkan, saudara. Ia berkata, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada aku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya betapa terlempap saja
Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara, ada di situ kata Selah. Selah itu menunjukkan berhenti. Ketika Daud merenungkan, ketika Daud meneteskan air mata, dan ia berkata, saudara, bahwa umurku di dalam dunia ini hanya beberapa terlempap saja ketika Tuhan menentukan umur manusia. Dan ia berkata, saudara, bahwa bagimu hidupku adalah sesuatu yang hampa. Setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara, berapa banyak kita yang merenungkan nasib hidup kita? Berapa banyak kita yang hari ini yang boleh merenungkan nasib kita sebagai orang berdosa? Saudara, memang kita percaya dengan satu doktrin yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Saudara, seringkali kita jadikan argumentasi kita untuk tidak lagi merenungkan siapa kita. Seringkali kita menjadikan jawaban kita kepada Tuhan supaya kita tidak lagi merenungkan siapa kita, supaya tidak lagi merenungkan bahwa kita orang berdosa. Karena kita sudah berkata, kita sudah punya doktrin kepercayaan bahwa sekali selamat tetap selamat. Saudara, saya tidak menyangkali doktrin itu. Memang benar. Kita percaya kepada Yesus sekali selamat, maka kita akan selamat. Saudara, tetapi Daud mencoba merenungkan nasibnya. Dan dia mulai berkata, ternyata hidup manusia itu menuju kepada kesia-siaan. Saudara terkasih, kalau kita lanjutkan, dia berkata begini, saudara. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudara, ayat 7 ini sangat merinding ketika saya merenungkan ayat ini. Manusia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudara, saya melihat salah seorang yang berjuang keras-keras mati-matian untuk bekerja, yang memperoleh satu kekayaan yang besar, yang memperoleh harta yang melimpah, dan dia mulai berkata, hartaku sedang melimpah. Hartaku sedang melimpah. Saudara, suatu kali Pak Stephen Tong, saya pernah mendengarkan satu khutbah yang menceritakan satu ilustrasi dua orang wanita yang tidak menikah, tetapi mereka terus bekerja keras untuk memperoleh harta. Saudara, ketika mereka memperoleh harta, apa yang mereka lakukan? Wanita itu, saudara, ternyata ketika mereka sudah mati, ternyata didapati di bawah ranjang kedua wanita itu ada kelimpahan emas di dalamnya. Mereka menyimpan itu harta di bawah ranjang dan mereka berkata, ini milikku, ini punya saya. Tetapi benar yang dikatakan Pemazmur pasal ayat 7 ini, saudara. Manusia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya. Manusia mengumpulkan tetapi tidak tahu siapa yang menikmatinya. Manusia mengumpulkan banyak hal, tiba saatnya ia akan mati dan ia tidak menikmati apa-apa. Saudara, ketika Daud merenungkan itu dan ia begitu menangis, saudara, dan di dalam firman Tuhan ia berkata di ayat ke-10, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya samar seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Di situ ada lagi kata Selah, berhenti. Saudara, Daud merenungkan kembali bahwa ketika Tuhan memukul manusia dalam dosa, maka binasalah manusia. Ketika Tuhan menghajar manusia di dalam dosa karena kesalahannya, maka manusia akan hancur. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pun mampu menghancurkan keelokan kita. Saudara, hari ini mungkin kita merasa ganteng. Saudara, mungkin kita merasa cakep hari ini. Kita bisa merasakan luar biasa. Tetapi saudara, ketika engkau tiba saatnya, ketika tiba ajalnya seperti yang direnungkan oleh Daud, ia berkata, keelokan itu akan hancur sama seperti gegat.
Saudara yang terkasih, Daud menutup pemazmur ini dengan berkata begini, dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara, Daud tahu nenek moyangnya Abraham, Yakub, Yusuf, semua ada di mana, saudara? Orang tuanya, nenek moyang kita, orang tua kita di zaman dulu, mereka semua ada di mana sekarang? Tidak ada lagi bersama kita. Dan Daud menyadari itu, saudara, bahwa akan tiba saatnya. Ketika Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, ajarlah aku untuk menghitung hari-hariku. Ajarlah aku kapan saatnya tiba ajalku. Saudara, seringkali kita mau mencari Tuhan ketika kita ada di dalam keadaan yang sakit. Seringkali kita baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kita sudah diancam Tuhan. Dan Tuhan berkata, tiba saatnya ajalmu. Saudara, seringkali kita baru berkata, Tuhan, ampuni aku. Daud menyadari hal ini, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, dengarkan doaku ya Tuhan. Tuhan, Daud tahu bahwa ketika kemarahan Allah itu datang kepada dia, maka kebinasaan yang ia rasakan. Saudara, dia tutup di ayat 14 yang menjadi di mana nanti Allah mengalihkan hukuman itu. Dikatakan di ayat 14, saudara, alihkan pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita, dan sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudara, Daud meminta kepada Tuhan, Tuhan, janganlah pandang aku dalam kemuliaan-Mu, karena aku adalah orang berdosa. Ketika Engkau memandang aku dalam keberdosaan ini, aku akan mati. Ketika Engkau memandang aku dalam keberdosaan ini, aku binasa. Daud berkata, Tuhan, alihkanlah pandanganmu daripada aku. Saudara, Tuhan mengalihkan pandangannya di dalam Kristus di atas kayu salib. Tuhan mengalihkan pandangannya di dalam Kristus di atas kayu salib. Kristus memberi diri di atas kayu salib. Ia mati bagi kita. Tuhan mengalihkan pandangannya daripada hukuman yang diberikan kepada kita. Tuhan mengalihkan pandangannya dan seluruh hukuman itu dia lampiaskan kepada Kristus. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menghukum Kristus di atas kayu salib karena dosa kita, Kristus berkata apa, saudara? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara terkasih, itu kata-kata yang paling mengerikan, saudara. Kristus menyadari bahwa keterpisahan dia dengan Allah adalah hal yang paling menyakitkan, saudara. Saya dan saudara seringkali mengabaikan ketika kita berpisah dengan Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan, aku sudah berpisah dari Tuhan. Aku tidak lagi mau mencari Tuhan. Dan seringkali kita bangga dengan hal seperti itu. Banyak sekali orang-orang Kristen hari ini tidak lagi mau bergaul dengan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan menjadi kebanggaan di dalam diri mereka. Saudara, ketika Kristus di atas kayu salib dia berkata, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, ketika saya renungkan perkataan Kristus di atas kayu salib, dan ketika saya lihat diri saya yang berdosa, ketika saya merenungkan diri saya yang tidak layak, yang seharusnya Tuhan memandang saya dalam keberdosaanku, tetapi Tuhan mengalihkan itu kepada Kristus. Sehingga seluruh hukuman itu, seluruh kemarahan Allah dilampiaskan kepada Kristus. Kristus berteriak di atas kayu salib mewakili saya dan saudara. Tetapi di akhir semua itu, Kristus berkata, sudah selesai. Seluruh dosa kita ditanggung oleh Kristus. Saudara, mungkin kita berkata, wow, aku bersyukur. Aku sudah diwakili oleh Kristus. Aku tidak lagi merasakan hukuman itu. Saudara, memang engkau tidak merasakan hukuman itu. Tetapi kematian daripada Kristus adalah wujud daripada kematian kita. Penghukuman daripada Kristus adalah wujud daripada penghukuman kita yang seharusnya. Saudara yang terkasih, Paulus berkata kepada jemaat ada di Tesalonika, bahwa di dalam Injil itu, bahwa di dalam Kristus engkau dipanggil. Di dalam kematian Kristus engkau dipanggil.
supaya engkau beroleh kemuliaan. Saudara, kalau Bapak Ibu membaca Tesalonika ini saudara, dari pasal 2 dan 13 sampai 17, Paulus sangat detail memberikan saudara. Ia berkata yang pertama, engkau itu dikasihi Allah, engkau itu dipilih, dan engkau itu dikuduskan, dan engkau memperoleh kemuliaan. Saudara yang terkasih, Paulus pun berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, untuk itu di ayat yang ke-15 berkata saudara, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, pengajaran-pengajaran yang terjadi di Tesalonika itu, ketika terjadi simpang siur, ketika Paulus berkata bahwa akan ada tiba hari Tuhan, saudara, banyak jemaat di Tesalonika sudah tidak mau lagi bekerja. Kenapa? Mereka berkata, sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi Kristus datang, sebentar lagi hari Tuhan datang. Ngapain kita buang-buang waktu? Ngapain kita bekerja? Ngapain kita harus begini, saudara? Saudara, banyak orang yang menyanyiakan kesempatan dalam hidupnya. Banyak pengajaran-pengajaran yang mengerikan, yang membuat kita jauh daripada Kristus. Ketika pengajaran-pengajaran agnostik masuk di dalam kekristenan, mereka berkata, saudara, roh tidak ada gunanya, atau seperti saudara, roh itu tidak ada kaitannya dengan jasmani. Saudara, mereka berkata, ketika engkau berdosa tidak apa-apa, ketika engkau membuat kesalahan tidak apa-apa, teruslah berbuat dosa, sebab engkau tidak mungkin dihukum Tuhan, karena yang berbuat dosa itu tubuhmu, bukan rohmu. Saudara, ini pengajaran yang paling kacau. Ini pengajaran yang tidak sesuai fakta Alkitab. Saudara yang terkasih, meskipun hari ini banyak orang yang menolak Kristus, banyak orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, banyak orang yang berkata saya tidak mau percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, genaplah firman Tuhan ketika nanti di dalam Filipi pasal 2 dimulai dari ayat ke-7 sampai 11, firman Tuhan berkata bahwa segala lidah, segala lutut, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara terkasih, saya katakan hari ini, kedatangan Yesus yang pertama penuh dengan belas kasihan. Kedatangan Yesus yang pertama penuh dengan belas kasihan. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua tidak ada lagi belas kasihan, tetapi adalah penghukuman. Ketika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan dihukum, engkau akan dipaksa, sehingga engkau akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Tetapi engkau sudah telat, pengakuanmu sudah telat. Engkau akan menerima penghukuman di dalam kekekalan. Saudara terkasih, mari kita tutup perenungan ini. Bahwa saya katakan saudara, hidup manusia hanya sementara seperti uap, yang sebentar ada dan sebentar sudah hilang. Saudara terkasih, engkau ada hari ini, esok sampai kapan engkau akan hilang dan engkau akan dilupakan manusia. Manusia keberadaannya hanya sementara dan akan tiba waktunya di mana ia akan dilupakan. Di dalam ingatan manusia tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bukalah hatimu, datanglah kepada Yesus, bahwa dialah Injil, dialah Kristus yang menyelamatkan kita dan memberi engkau keselamatan. Kristus menggantikan kita di dalam keteriakannya di atas kayu salib, sehingga kita beroleh keselamatan dan memperoleh kemuliaan.